Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator kelompok 13 dengan teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini adalah nama kelompok 13. Yang pertama saya sendiri, Mariana Anggraini Suwardiningsi dengan NIM 2019 55 20 20 72. Yang kedua Muhammad Kemal dengan NIM 2021 55 20 20 29. Yang ketiga La Muhammad Faisal dengan NIM 2021 55 20 20 42. Dia sedang lagi berhalangan karena ada keluarganya yang meninggal. Yang keempat Rahmat Fidela Mudarman dengan NIM 2019 55 20 21 07. Dia juga lagi berhalangan karena adik perempuannya lagi masuk rumah sakit. Yang kelima Aten Pigai dengan NIM 2020 55 20 20 90. Dia tidak aktif dari tugas pertama sampai tugas sekarang. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kemal. Yang pertama, metode statis. Metode statik adalah metode yang dapat dipakai tanpa harus mendeklarasikan suatu kelas. Maksud tanpa menggunakan variabel terlebih dahulu. Ciri metode ini adalah dengan menggunakan kata statik di depan kata void. Metode ini dipanggil dengan membuat objek tanpa instance kelas. Variabel statis. Statik variabel adalah statik yang jumlah kopinya hanya ada satu saja selama aplikasi dijalankan. Misal kita memiliki sebuah kelas dan kelas tersebut memiliki 100 instance. Tetap saja statik variabel dari kelas tersebut hanya ada satu di memori. Oleh karena itu, statik variabel juga sering dikenal dengan istilah kelas variabel. Pengertian konstanta. Konstanta kelas atau kelas konstan adalah konstanta yang berada di dalam kelas. Selain memiliki properti dan metode, aplikasi juga membolehkan kita menggunakan konstanta di dalam kelas. Sebagaimana sifat konstanta reguler, kelas konstan juga tidak bisa diubah nilainya ketika sudah didefinisikan. Untuk membuat kelas konstan di dalam PHP, berikut adalah contoh kode program pembuatan konstanta di dalam kelas. Kelas nama desor kelas, const nama konstanta, nilai konstanta. Penulisan nama konstanta dengan huruf besar bukan keharusan, namun lebih kepada kebiasaan programmer PHP agar mudah dibedakan dengan variabel yang umumnya ditulis dengan variabel adalah bagian dari program yang digunakan sebagai tempat menyimpan data. Variabel harus dideklarasikan, yaitu diberi tipe data, nama variabel, dan dapat juga diberi nilai awal atau inisiasi. Sekarang kita akan membedakan dua tipe variabel yang dimiliki oleh program Java. Variabel reference adalah variabel yang menyimpan alamat dalam lokasi memori, yang menunjuk ke lokasi memori di mana data sebenarnya berada. Variabel primitif adalah variabel dengan tipe data primitif. Mereka menyimpan data di dalam lokasi memori yang sebenarnya di mana variabel tersebut berada.
Yang kelima, metode dan kelas terakhir. Dalam bahasa Java, final adalah perintah khusus yang mencegah sebuah kelas, properti atau metode yang ditimpa nilainya. Keyword final ini termasuk ke dalam kelompok modifier dalam bahasa Java, yakni perintah yang memodifikasikan pelaku default sebagai kelas, properti atau metode. Kita akan bahas dengan contoh kode program apa efek dari perintah final untuk kelas, properti, dan juga metode. Dengan keyword ini, dengan keyword final, yang akan dibantu rekan saya. Terima kasih. Yang keenam, kelas pembungkus dalam PBO atau pemrograman Java. Di dalam bahasa pemrograman Java, Warpel kelas atau kelas pembungkus adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk men-convert atau mengubah suatu nilai yang didefinisikan dari tipe data primitif menjadi sebuah nilai dengan tipe data referensi objek. Yang ketujuh, kotak otomatis dalam pemrograman Java. Autoboxing adalah konversi otomatis yang dibuat oleh compiler Java antara tipe primitif dan kelas pembungkus objek yang sesuai. Misalnya, mengonversi int menjadi integer, double menjadi double, dan seterusnya. Jika konversi sebaliknya ini disebut unboxing. Yang kedelapan adalah import gratis dalam PBO atau pemrograman Java. Import adalah kata kunci Java. Itu mendeklarasi kelas Java untuk digunakan dalam kode di bawah pernyataan import. Setelah kelas Java dideklarasikan, maka nama kelas dapat digunakan dalam kode tanpa menentukan paket milik kelas tersebut. Gunakan karakter bintang untuk mendeklarasikan semua kelas milik paket. Ciri-ciri import berada di luar blok kelas, biasanya berada di atas blok kelas, seperti yang di lingkaran pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh import gratis yang berada di Java, seperti di lingkaran putih ini. Yang kesembilan, contoh variabel statis. Contoh variabel statis. Di sini adalah kelas mahasiswa, hashtag statis atau kelas variabel jenjang sama dengan S1. Def, ada init, self nama, instance variabel, self nama sama dengan nama. Pada kode di atas terdapat dua buah variabel. Yang pertama adalah variabel jenjang yang merupakan variabel statik, di mana ia disandarkan langsung kepada kelas mahasiswa. Dan yang kedua adalah variabel nama yang mana disadarkan kepada objek self alias kepada instance yang disangkutkan. Kita bisa mengakses langsung variabel jenjang tanpa harus membuat objek, akan tetapi kita tidak bisa mengakses variabel nama tanpa membuat sebuah objek. Terus yang selanjutnya 9B, contoh variabel kelas. Di sini adalah codingan uh, codingan matematika, yaitu hitungan lingkaran. Pada contoh codingan ini, kelas lingkaran di samping ini merupakan variabel kelas adalah jari-jari. Jadi variabel kelas di sini adalah bagian jari-jari. Ini nih, bagian ini. Final static double P sama dengan 3,14 variabel kelas. Artinya misalkan terdapat dua objek lingkaran A dan B, nilai jari-jari A dan B dapat berbeda. Sekian dan terima kasih dari presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf jika ada salah atau teman saya yang namanya Kemal lagi sedang sakit, jadi suaranya tidak bisa kedengaran secara jelas. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.